Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya memasang tato dan apakah itu wajib dihilangkan? Jadi begini, memasang tato itu hukumnya menurut mayoritas ulama ya, itu hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'anallahu al-washimat wal mustawshimat." Allah melaknat kaum wanita yang memasang tato dan wanita-wanita yang minta dipasangi tato. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa di sini yang disebutkan kaum wanita? Karena pada masa jahiliyah yang memasang tato itu biasanya perempuan. Jadi perempuan itu memang diperbolehkan ya untuk menambah kecantikannya dengan beberapa hal, seperti memasang henna atau pacar di tangan atau di kaki biar suaminya punya daya tarik pada dia. Karena perempuan ini kalau dipasangi pacar itu semakin indah biasanya. Kalau ada pacarnya semakin indah. Nah, sebagian orang-orang jahiliyah dulu, kaum wanita maksudnya, karena pacar ini biasanya dalam perjalanan waktu karena dicuci pakai sabun atau pakai apa akan luntur atau hilang. Akhirnya apa? Mereka menggunakan pewarna permanen yang namanya tato. Tato itu biasanya ditaruh di wajah, mungkin alisnya biar kelihatan indah atau apa begitu. Nah, dari sini, karena tato ini sebenarnya asalnya dari kaum wanita pada masa dulu, maka hadis ini konteksnya diterangkan Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat kaum wanita yang memasang tato atau yang minta dipasangi tato. Karena tato ini wanita. Belakangan zaman ini semakin rusak, laki-laki masang tato juga. Ini aneh kalau laki-laki masang tato. Dia kelihatan indah untuk siapa itu? Ini karena zaman semakin rusak. Nah, ini tato. Kemudian kalau ada orang memasang tato, maka cara taubatnya bagaimana? Sebagian ulama mengatakan kalau tatonya bisa dihilangkan, maka dihilangkan. Tapi kalau dihilangkan itu akan mencederai tubuhnya, bikin sakit, bahkan bisa alergi atau apa, maka tidak wajib. Dan sholatnya tetap sah, wudhunya juga sah. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, bekas tato yang ada di dalam itu hukumnya najis, wajib dihilangkan kalau tidak berbahaya. Sementara mazhab lain, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, itu cukup dicuci luarnya aja, sedangkan dalamnya itu sudah dimaafkan. Artinya ya tidak harus dihilangkan itu tatonya. Jadi tato ini pada dasarnya hukumnya haram ya, dan termasuk dosa besar. Kemudian sebagian ulama dari mazhab Maliki itu mengecualikan dua hal. Sebagian ulama ya, yang pertama boleh memasang tato karena pengobatan. Misalnya bagaimana? Kulitnya ada luka atau ada apa, nanti kalau dikasih obat nanti membekas seperti tato, itu hukumnya boleh. Ini yang pertama. Jadi itu pengobatan sebenarnya, masang tato karena pengobatan. Yang kedua, ini sebagian ulama mazhab Maliki, seorang istri boleh memasang tato
untuk kecantikan bagi suaminya dan dengan seizin suaminya. Ini sebagian ulama mutakhirin, ulama belakangan mazhab Maliki. Jadi misalnya ada seorang wanita ya, alisnya kurang bagus ya, ternyata suaminya suka alis yang lebat, akhirnya di bagian alisnya dikasih tato biar cantik. Ini sebagian ulama membolehkan yang seperti ini. Mengapa? Katanya di dalam sebagian kitab ada asar dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau membolehkan seorang wanita berhias diri untuk suaminya dengan tato. Cuman kata ulama belakangan asar ini, hadis ini dicari di sumber-sumber tidak dijumpai. Tapi sebagian ulama membolehkan. Dan ini bagi yang ulama yang membolehkan masang tato bagi wanita, karena untuk kecantikan bagi suaminya, ingat, yang memasang harus sesama wanita, nggak boleh laki-laki yang memasang kalau ikut yang membolehkan. Tapi kalau mayoritas ulama tetap menganggap memasang tato ini hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Mengapa? Karena di dalam hadis itu dilaknat, la'anallahul washimat wal mustawshimat. Allah melaknat wanita-wanita yang memasang tato dan wanita-wanita yang minta dipasangi tato. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.